Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa Darul Amanah Channel dimanapun Anda berada, jamaah Majlis Taklim An-Nahdiyah di studio yang insya Allah sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumpa lagi dalam bingkai acara Ngopi, ngobrol perihal Islam bersama Buya Haitami sambil ngopi tentunya. Mantap. Memasuki episode yang ke-36 ini, suasana masih di bulan Sya'ban. Tentunya banyak hikmah yang kita bisa dapatkan apa-apa yang ada di bulan Sya'ban ini, yang insya Allah akan dikupas oleh guru kita. Tentunya sambil kita ngopi santai agar tidak terlalu tegang. Semoga ilmu yang akan disampaikan oleh guru kita nanti betul-betul bermanfaat untuk kita dalam keseharian kita, terutama di bulan Sya'ban ini menyambut bulan suci Ramadan. Mungkin agar tidak terlalu panjang perkataan, kebetulan guru kita juga kondisinya sedang kurang fit. Langsung saya persilakan kepada guru kita untuk memberikan bahasannya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. man shoma ramadhana imanan wa tisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman jaida fil laili wan nahar. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni ta'wilah. Amma ba'du. Para jamaah ngopi baik yang hadir di studio ini, kali ini kebetulan tempatnya di markas kita, yaitu di markas utama di rumahnya Bapak Adetiar. Mudah-mudahan rumah ini membawa berkah dan kebaikan. Amin. Bagi yang menghuninya, dan juga untuk kita semua tentunya yang hadir. Dan kini kita masih berada di bulan Sya'ban, dan insya Allah malam Jumat besok malam nisfu Sya'ban ya. Oleh karena itu, karena sebentar lagi akan memasuki bulan suci Ramadan, sebagai rasa gembira kita, senangnya kita, keimanan kita, mari kita membaca qasidah Ramadan ya. Kita membaca qasidah Ramadan sebagai ungkapan keimanan kita, kebahagiaan kita menyambut bulan suci Ramadan. Ini kira-kira senang gak datangnya bulan Ramadan? Senang. Alhamdulillah, karena bulan Ramadan ini setahun sekali. Ya betul nggak? Yang kita tunggu-tunggu dari bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Syabana wa balikna Ramadana waghfir lana dzunub. Ya, mudah-mudahan ini yang hadir semua dan juga yang belum hadir, mudah-mudahan sampai umurnya memasuki bulan suci Ramadan. Karena bulan Ramadan ini tamu istimewa, tamu khusus, spesial untuk umatnya Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Mana di Barik bulan alaihi. suci Ramadan ini ibadah sunnah pahalanya setara dengan ibadah wajib, dan tidak ada di bulan yang lain kecuali bulan Ramadan. Dan ibadah wajib kita pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya bulan Ramadan dinamakan Syahrul Hasad, bulan panen ya. Mari ya, saya dulu ya. Marhaban ya syahr Ramadan
marhaban syahrul siyami, marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahrul qiyami, marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahrul siyami, marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahrul qiyami, marhaban ya qadimal an, anta li ghaya marami, marhaban ya qadimal an, anta li ghaya marami, bi kudumika yanjaliran wa yazulul igtimami, marhaban ya syahr Ramadan. Selamat datang marhaban syahrul siyami, selamat datang wahai bulan puasa. Marhaban ya syahr Ramadan, selamat datang wahai Ramadan. Marhaban syahrul qiyam, selamat datang wahai bulan ibadah di malam hari. Bika yanshad kullu insan litilawati wal qiyami, bika yanshad kullu insan litilawati wal qiyami, wa yusafat kullu syaitan wa yukabal bil mahami, marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahrul siyami, marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahrul qiyam, wassalatullahi maban bajru jalil zalami, wassalatullahi maban wajru jalil zalami, tataqassanas ladnan ahmadu ratamami, marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahrul siyami, marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahrul qiyami. Sallu ala nabi wa salli wa sallim wa barik alaihi. Kali ini saya akan menjelaskan sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini datangnya dari Abu Hurairah. Abu Hurairah ini nama julukan, itu sudah biasa di kalangan Arab di zaman Rasulullah. Sebetulnya namanya Abdurrahman As-Sakhr. Abdurrahman As-Sakhr, As-Sakhri ya ini. Tapi julukannya Abu Hurairah, bapaknya kucing. Karena dia ini punya kucing yang lulut sekali, kemanapun ngikutin pada dia. Seperti Abu Hurairah pun begitu, kayak anak kucing, lulut sekali dengan Rasulullah. Kemanapun Rasulullah berlangkah, dia ikut. Jadi jangan heran, walaupun Abu Hurairah bukan profesor doktor, sahabat biasa-biasa saja, tidak setaraf dengan sahabat yang 4, betul nggak? Tapi beliau sangat banyak meriwayatkan hadis.
Beliau sangat banyak menghafal hadis-hadis Rasulullah karena beliau selalu bersama Rasulullah. Dan hadis-hadis biasanya yang datangnya dari Abu Hurairah ini hadisnya sahih. Nah, itu ya. Itu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai Abu Hurairah, qala, berkata Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah SAW, qala Allah ta'ala, Allah azza wa jalla, berkata atau berfirman Allah azza wa jalla. Nah, ini berarti hadis qudsi. Depannya qala Rasulullah, terus dilanjutnya qala Allah ta'ala. Itu namanya hadis qudsi. Ngerti hadis qudsi? Apa qudsi itu apa qudsi? Quds apa quds? Suci. Hadis yang suci. Hadis qudsi itu setinggi lebih tinggi dari hadis biasa. Tapi dia bukan Al-Qur'an. Dia masih di bawah Al-Qur'an. Makanya tidak ada hadis qudsi di dalam Al-Qur'an gitu. Apa bedanya? Kalau hadis yang biasa kita kenal itu adalah hadis yang dinukil dari ucapan Nabi atau dari perbuatannya Nabi atau dari persetujuannya Nabi, itu baik lafaznya, teksnya, matannya, kalau santri bilang, naskahnya, maupun maknanya itu dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pure dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham pure? Murni. Iya, anak kuliahan dulu agak paham. Nah itu. Tapi kalau hadis qudsi berbeda. Teksnya dari Nabi yang bikin. Tapi makna hadisnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda nggak? Beda. Beda. Bapak apa dia namanya? Pak Wartono nih jauh dari Jawa Tengah, daerah Bumi Ayu. Wah, buminya sangat ayu. Masya Allah. Nah, ini. Jadi kalau hadis yang biasa kita kenal itu baik maknanya, teksnya itu keluar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau hadis qudsi maknanya dari Allah, cuman yang nyampain pakai lisan Nabi. Paham toh? Nah, jadi maknanya dari Allah, wahyu itu. Cuman ya Muhammad kira-kira begini. Ini tolong sampaikan kepada umatmu begini. Redaksinya terserah kamu lah gitu. Nah, itu hadis qudsi seperti itu. Kalau Al-Qur'an beda lagi, lebih tinggi lagi. Paham tuh ya? Makanya di dalam hukum pendidikan Al-Qur'an itu dalil tertinggi nomor 1. Cari dulu di Al-Qur'an karena ini dalil tertinggi, betul nggak? Baru hadis, gitu kan ya. Hadis ini nanti dia ada hadis qudsi, ada hadis biasa. Dan kemudian barulah setelah itu nanti kalau kita sebagai orang Ahlussunnah Jamaah baru ijma ulama. Quran nggak ada, hadis nggak ada. Secara zahir, secara tekstual, ya makanya ulama berijtihad, dicari dalilnya, disimpulkan. Nah, ulama sepakat hukumnya begini. Nah, gitu itu namanya ijma. Itu apa ijma? Konsensus. Kesepakatan. Ittifaqul ulama. Jadi ijma itu adalah ittifaq. Kesepakatan ulama dalam suatu masalah hukum itu. Barulah difatwakan ke umat gitu. Paham ya? Nah, kalau Al-Qur'an juga nggak ada, hadis juga nggak ada, kemudian ijma ulama juga nggak ada, ya biasanya kias. Kias itu lebih sifat berpribadi. Kias itu artinya dalil akli. Karena memang dalil ada dua, ada dalil nakli, Quran dan hadis, ada dalil akli. Akli itu dalil rasio, akal. 4 mazhab yang paling banyak menggunakan dalil akli yaitu adalah Abu Hanifah, imam yang paling senior yang tinggalnya di Baghdad, ya, gitu kan? Karena dia wafatnya tahun 150 Hijriah wafat. Imam Syafi'i baru lahir, nggak bisa ketemu kan ya? Tapi kalau Imam Maliki sempat ketemu, sempat belajar langsung malah. Jadi Imam Syafi'i karena terlambat lahir, beda jauh ya.
Nah, Imam Abu Hanifah wafat, dia barulah lahir Imam Syafi'i. Jadi beliau juga pernah belajar ke Irak, cuman hanya ketemu dengan murid-muridnya Imam Abu Muhammad, Abu Ishaq, apa lagi lupa ya. Itu Abu Jahal, laknatullah. Ya itu. Ini murid-murid besarnya Imam Abu Hanifah itu masih hidup gitu. Jadi Imam Syafi'i sempat belajar kepada murid-muridnya Imam Abu Hanifah. Makanya Imam Syafi'i thariqahnya itu mazhabnya mazhab paling moderat karena dia ambil dua mazhab. Dia juga pernah belajar kepada mazhab Imam Malik, dia juga pernah belajar dengan pemikiran-pemikirannya Imam Abu Hanifah melalui murid-muridnya. Makanya dia disebut imam moderat, jalan tengah, thariqah baina thariqatain. Jalan menuju dari dua jalan digabungkan gitu. Paham ya? Ini wawasan aja kayak kuliah aja ya. Nah, kalau maksudnya kenapa Imam Syafi'i itu moderat? Karena begitu. Orang semakin banyak guru semakin moderat. Orang kalau di gurunya dikit parku. Susah diatur. Iya doang paling benar, udah gurunya doang paling benar, lain salah. Tuh, makanya kita harus banyak guru jadi ada perbandingan, betul nggak ya? Betul Pak, betul? Ya kalau ngaji jangan satu kitab doang. Iya, betul nggak ya? Nah, ente udah punya berapa guru tuh, ya kan banyak nanti, banyak yang nolong, betul nggak ya? Ya guru atu, ya susah kan ya? Itu. Bahasa apa tuh parku? Qala Allah azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman azza wa jalla, kullu amali ibni Adam lahu illa siyam. Jadi semua amal anak Adam, ibnu Adam, manusia termasuk kita, itu semuanya amal itu menjadi bagiannya, ya. Illa siyam, kecuali puasa. Nah, beda tuh kalau puasa mah beda. Nah, jadi kalau amal ibadah yang lain tuh sudah dicatat. Malah dikasih angkanya. Amal ibadah ini pahalanya sekian, amal ibadah ini pahalanya sekian, betul gak? Nabi juga dikasih tahu bocoran. Iya tuh ya? Tapi kalau puasa tidak. Ini puasa berbeda. Kata para ulama, Rasulullah tuh sampai sekarang gak dikasih bocoran dari Allah berapa secara angka nilai pahala puasa itu. Dirahasiakan oleh Allah Subhanahu. Kenapa? Karena di sini dikatakan illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu, karena sungguhnya puasa itu li, untukku, wa ana ajzibih, akulah yang akan membalasnya langsung nanti di hari akhirat. Tuh, paham ya? Nah, itu. Iya, karena puasa mah untukku. Makanya puasa itu benar-benar, puasa ini amalan yang berbeda dengan lain yang tidak kena penyakit ria. Penyakit ria itu apa ria? Dengan roa. Ingin dilihat orang. Kalau nggak dilihat orang nggak semangat ya ibadah. Iya. Haji itu sangat gampang kena penyakit ria karena pertemuan, ada penjemputan, betul nggak ya? Ada pelepasan. Umroh juga begitu. Makanya walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Maka Allah letakkanlah di awal ayatnya itu walillahi, semata-mata karena Allah tuh. Itu berarti kan bahwa haji umroh tuh rawan penyakit ria, kudu pasang niat betul. Puasa kelihatan ada ruku, ada itidal, ada sujud, betul nggak ya? Betul. Lah kalau haji, kalau puasa apa yang kelihatan? Bludah. Lah orang nggak puasa juga bisa bludah. Jalan doyong. Lah orang nggak puasa juga bisa jalan doyong. Iya. Rahasia kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tahu apakah dia puasa atau tidak. Di siang hari hanya dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Disitulah makanya dia khusus. Nanti dikasih apa halanya pun khusus. Langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia rela mempertaruhkan keikhlasan lapar dan haus dengan tulus dan ikhlas. Walaupun tidak ada makanan halal, minuman di depannya. Walaupun tidak ada yang melihat, dia tidak mau membatalkan puasa. Karena saya puasa bukan karena makanan, tapi saya puasa karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah dahsyatnya puasa itu. Betul nggak? Makanya puasa itu luar biasa, mendekatkan diri kepada Allah dengan menahan lapar dan haus. Kalau sedekah itu
mendekatkan diri kepada Allah dengan mengorbankan beda-beda. Betul nggak? Zikir, mendekatkan diri pada Allah dengan bacaan-bacaan. Kalimat thayyibah, betul nggak? Nah, kira-kira seperti itu. Nah, itu. Wa ana ajzibi, dan akulah nanti akan membalasnya puasa itu. Wasiyamu junnatun, dan puasa itu adalah benteng, perisai. Apa tuh perisai? Orang kalau perang itu kan ada perisai. Tameng. Ya komandan ya. Tameng, baju besi. Malah ada apanya namanya? Ya tameng tuh, yang buat dipegang tuh, buat kalau dibacok, dihalang makanya itu ya. Nah puasa pun begitu sama. Puasa tuh kayak tameng gitu. Nabi yang bilang. Jadi asyamu junatun, puasa itu tameng. Fa iza kana yaumu shaumi ahadikum, ya apabila kamu berpuasa dalam satu hari puasa itu, fala yarfus, maka janganlah berkata keji, kotor. Lagi puasa ngomongnya jorok. Hancur amal ibadah puasanya itu. Karena puasa itu bukan hanya menahan lapar dan haus. Itu anak SD juga bisa, Pak. Betul nggak? Bisa puasa perut mah. Nah, tapi yang di puasa model kita ini jangan hanya puasa menahan lapar dan haus, tapi juga menahan mulut. Harus puasa berkata-kata yang baik. Betul. Mata harus puasa, telinga harus berpuasa, betul nggak? Tuh puasa kita mah kudunya udah tua bangka kayak begini. Masa udah tua bangka puasa masih perut doang, nggak naik kelas. Itu namanya saumul awam. Kalau kita udah saumul khawas, spesial niat, meningkat satu tingkatan. Jadi puasanya bukan hanya puasa zahir, tapi puasa batin, puasa indra. Nah, ada lagi nanti yang tinggi, khawas, semua itu tingkatan tinggi. Yang para wali dah itu mah ya. Di sini gua ada wali tuh, wali jai. Iya. Itu. Jadi palayar pus. Jadi puasa itu bisa jadi benteng dari maksiat, benteng dari hawa nafsu, benteng dari neraka. Kalau mulutnya puas, palayar pus. Jangan berkata-kata keji, kata kotor. Puasa kok gibah jalan terus, memfitnah jalan terus, hoax jalan terus. Iya, jarinya puasa dong. Boleh kita meng-share, tapi yang bernilai kebaikan. Paham ya? Jangan yang bersifat provokatif, memfitnah, betul nggak ya? Nah, ini sangat berbahaya. Terus, walayashop. Nah, yashop itu apa ya? Bikin keributan. Puasa, hawa nafsu diturutin, betul ya? Iya, harusnya nahan hawa nafsu. Di mana aja bikin ribut kalau ada dia itu, diatur kacau kalau ada dia itu. Nah, rusak. Puasa model itu rusak. Karena puasa bukan hanya menahan lapar dan haus, tapi juga menahan hawa nafsu. Itu Allahu Akbar ya. Burungnya kandangin. Fa in sabahu ahadun. Bang Jai mah burungnya udah nggak bisa apa-apa. Ya, kecuali minum suplemen. Iya, itu mah rata-rata pelenam. Fa in sabahu ahadun, apabila ada salah seorang dari kalian mencaci maki, sabar. Dicaci maki aja balas caci maki lagi. Hancur dua-duanya puasa begitu. Itu namanya uji. Iya, di kantor misalnya kan ada aja ya ujiannya. Emosi aja, betul nggak ya? Tapi sekarang orang udah deket sih, tugasnya di sini enggak kali. Udah dipindah udah nggak capek aja. Udah hijrah dia. Ada bocoran dari wali yang. Udah nggak pakai panas-panasan dia. Pakai habis kebanjiran. Iya. Meskipun kita dimaki-maki tuh di mana? Jangan kita timpalin. Kalaupun tinggal pergi. Betul nggak ya? Au qatalahu. Allah bukan membunuh di sini. Au jadalahu. Ngajak berantem. Oh tadi itu maki-maki. Ini kagak. Ayo berantem ayo. Ngajak ribut. Iya, gimana tuh main fisik? Falyakul. Kita nih orang yang berpuasa bagaimana? Karena ini perisai, puasa kan benteng. Harus kita nahan. Nah, supaya jangan rusak puasa kita.
Falyakul kata Nabi, maka hendaklah dia itu mengucapkan inni shaim. Tuh. Diajak berantem, ayo berantem. Siapa takut? Wah, kacau. Kacau puasa begitu. Kata Nabi kalau diajak ribut, diajak berantem bukan begitu. Falyakul inni shaim. Iya. Ucapkanlah inni shaim. Ya. Sampai minimal 2 kali, kalau 3 kali. Maaf, saya nggak mau ribut karena saya sedang puasa. Wah, hebat itu. Luar biasa. Ah, iya. Sorry bro. Iya, itu kan termasuk bukan cemen. Bukan itu. Emang itu solusinya supaya puasa kita tidak rusak nilainya, betul nggak ya? Ya. Mengalah itu kan bukan kalah, betul nggak ya? Iya, mengalah itu bukan kalah, malah terhormat. Nabi sering mengalah untuk kemenangan agama, betul nggak ya? Nah, sekarang yang lain Nabi kan orang paling gak suka ribut, apalagi maki-maki orang di podium. Nabi kan gak pernah, ya kan ya? Itu. Terus, wallazi nafsu Muhammadin biyadihi. Nah, Nabi bersumpah nih. Demi jiwa Muhammad yang ada di tangan kekuasaan Allah, yang ada di dalam kekuasaan Allah. La khulufu fami shaim, bahwa bau mulutnya orang yang berpuasa atyabu indallah min rihil misk. Waduh, lebih harum di sisi Allah daripada minyak kasturi, minyak misik. Oh, bayangkan itu. Iya. Sekarang banyak orang yang tidak berpuasa alasannya karena mau syuting, mau diwawancarai di televisi. Itu nggak? Nah, ini imannya namanya rapuh. Padahal ada solusinya. Menurut Imam Syafi'i, malah sunnah mustahab gosok gigi sebelum zawal. Sunnah gosok gigi sebelum matahari tergelincir. Imam Syafi'i ya. Nah, sebelum matahari tergelincir itu sunnah gosok gigi. Yang nggak boleh itu odolnya ditelan, apalagi galak. Sikat giginya ditelan, jangan, bahaya. Iya, asal jangan berlebih-lebih. Berkumur juga jangan berlebih. Madmadoh jangan berlebihan. Istinsar air ke dalam hidung juga jangan berlebih-lebihan. Dibolehkan. Nah, kalau pagi sudah gosok gigi, siang ke sana kan nggak gosok gigi nggak apa-apa, betul nggak? Tinggal kumurnya pun jangan koplok. Wah, kalau ketelan batal. Ya cukup saja pelan-pelan aja, buang pelan gitu kan 3 kali ya, kan hilanglah rasa asam. Wajar, pengorbanan. Wajar kalau kita 14 jam, 13 sampai 14 jam siang hari nggak makan dan minum, terasa asam, terjadi perubahan bau mulut, itu wajar, pengorbanan. Tapi nanti di akhirat itu diganti oleh Allah lebih harum daripada minyak kasturi. Tapi orang yang tidak mau berpuasa alasannya takut bau mulut, dia semprot pakai wangi mulutnya, nanti di akhirat bau bentak, bau comberan. Mau pilih mana? Yuk. Pilih mana? Atas apa bawah? Tengah, enakan. Sedang saja. Itu ya. Lisoim parhatani. Ini hadisnya agak panjang. Bagi orang yang berpuasa, parhatani, mendapat 2 kebahagiaan. Parhatani. Yaprahuhuma, dan dia akan mendapat kebahagiaan, kedua kebahagiaan itu. Akan mendapatkan 2 kebahagiaan itu. Yang pertama, iza aftara fariha, apabila dia saat berbuka dia akan bahagia. Kopinya sama mereknya, betul nggak? Tehnya mereknya sama, betul nggak? Sirupnya sama, kita pilih yang sama aja dah. Nah, kemudian juga kormanya sama. Nah, ingat korma ini. Tapi dimakan di saat tidak berbuka, tidak puasa, waktunya sama maghrib juga. Yang satu tidak berpuasa, yang satu berpuasa. Pasti jauh lebih nikmat orang yang berpuasa. Itu janji Nabi di dalam hadisnya. Betul nggak? Ngerasain nggak kira-kira? Oh, jam 5 udah ngeliatin jam terus. Ya, betul nggak? 5:30, wah, udah semakin ya. Iya, detik-detik terakhir, subhanallah. Bedug serbu. Iya, begitu
Ya, tapi ingat, jangan sampai keduluan waktu, batal walaupun 1 menit. Pastikan sudah betul-betul waktu Ingat DKI dengan Tangerang berbeda, betul nggak ya? Nah, lambatkan sedikit. Ini baru ngaku di TV baru mau mukul beduk doang langsung. Allah, malah kasumtu. Jangan. Ya kira-kira udah asyhadu Allah, asyhadu Rasulullah lah gitu ya. Ini enggak, karena beda itu kan di DKI, betul nggak ya? Karena 1 menit saja kecepatan batal. Oh ya 1 menit gampang Pak Ustadz. Loh kok gampang? Yang kodonya ya 1 menit. Aku plek loh. Di mana puasa 1 menit? Biar itu 1 menit lambatnya batal, yang gantinya tetap 1 hari. Betul ya? Iya, betul nggak? Nah, kalau sahur disunahkannya lambat. Takhirus sahur kira-kira 30 atau 15 menit sebelum subuh gitu loh. Ya. Sebelum subuh. Malah kalau dalam mazhab Syafi'i mah kan ada namanya apa itu? Waktu apa namanya? Imsak. Enggak tahu itu. Dalam mazhab lain katanya enggak ada itu. Apa itu dari rumusan Imam Syafi'i apa dari rumusan pengikut Imam Syafi'i. Ya, tapi itu untuk warning aja sebenarnya bagus juga sih ya. Untuk warning betul nggak? 10 menit, betul? 10 menit sebelum azan subuh. Nah, itu. Kenapa kalau maghrib 1 menit aja bisa batal keduluan? Karena kalau 1 menit sebelum keduluan, saya tanya, udah maghrib belum? Kita kecepatan 1 menit, berarti kita makannya di siang atau di malam itu? Siang, orang bulan maghrib kan siang. Ya batal. Kenapa kalau sahur lambat 1 menit, keduluan 1 menit juga kagak batal? Kelambatan bukan keduluan. Karena kita sebelum subuh adanya di mana? Di malam. Sebelum subuh adanya di malam. Iya. Tapi kalau buka puasa beda. Posisi kita sebelum maghrib itu siang. Nah berarti kalau kita kecepatan walaupun 1-2 menit batal, hukumnya masih siang. Al aslu baqa'u makana ala makana. Tapi ente jangan ngeliat orang di Madinah udah azan masih makan aja sahur. Iya, mungkin dia pakai mazhab yang lain ya. Gitu. Iya di Madinah mah. Iya kan itu ada yang begitu. Ya nggak tahu dah pokoknya. Dia lo gua puasa, ternyata udah azan, ya terusin aja. Ya itu ntar cari dalilnya tuh. Di kampungnya belum azan kali. Iya. Ya memang indah juga ya kalau banyak mazhab tuh ya. Tapi jangan lebih dari 4 ya. Jangan ya. Ulama udah sepakat yang disahkan seluruh dunia hanya 4 mazhab. Nah, dulu banyak tapi bertumbangan, gak ada pengikutnya. Jadi yang sampai saat ini bertahan ada pengikutnya itu 4 mazhab ini dan ini termasuk semuanya 4 mazhab ini adalah Ahlus Sunnah. Cuman di Indonesia karena yang membawanya ini ulama dulu termasuk Wali Songo bermazhab Syafi'i ya, jadi kita mazhab Syafi'i gitu loh. Karena dulu yang menyebarkan Islam di sini bermazhab Syafi'i, berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Alhamdulillah gitu. Itu yang pertama ya. Jadi orang yang berpuasa itu dikasih kebahagiaan di saat berbuka puasa. Yang pertama tuh. Tapi orang yang nggak berpuasa, apa girangnya? Biasa aja kan ya? Nggak nikmat. Tapi orang yang berpuasa walaupun hanya 1 gelas teh manis, Masya Allah, serudut, seger semua seluruh badan, betul ya? Nah, 1 segar kembali, 1 kenikmatan dari Allah. Yang kedua, dia mendapat pahala yang tak ternilai harganya, Masya Allah. Itu baru di dunia loh. Yang kedua, di akhirat. Ya, ini yang kedua, kan dapat 2 kebahagiaan, betul ya? Yang kedua, wa iza laqiya rabbahu fariha bisaumihi. Kebahagiaan yang kedua, apabila nanti dia ketemu Tuhannya di akhirat, yaumil qiyamah, fariha, dia akan bergembira bisaumihi dengan nilai puasanya. Alhamdulillah. Kalau puasanya betul-betul ya sesuai dengan tuntunan syariat. Begitu. Muttafaqun alaih, hadis ini adalah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi kalau muttafaqun alaih itu di dalam ilmu hadis itu berarti Bukhari Muslim. Muttafaqun alaih atau Syaikhaini di dalam ilmu fikih biasanya Imam Rafi'i dan Imam An-Nawawi.
Ini Pak Ali jadi Bukan dua Nawawi ulama yang ini. besar bermadzhab Imam Syafi'i. Kenapa? Di sini juga ada Nawawi. Ya, Asnawi. Oh, Asnawi. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa Darul Amanah Channel dimanapun berada, jamaah Majelis Taklim An-Nahdiyah, baru saja kita dengarkan bersama-sama uraian dari Buya Haitami yang sekelumit menjelaskan tentang fadilah-fadilah keutamaan bulan Ramadan dan juga sesuatu yang menyambutnya di bulan Sya'ban ini, masih di bulan Sya'ban, karena nanti di bulan Sya'ban juga kita akan bertemu dengan yang namanya nisfu Sya'ban. Nah pemirsa, untuk meriahkan lagi acara ini dan mencerdaskan, menyegarkan otak kita dengan ilmu-ilmu yang telah disampaikan oleh guru kita, saya buka sesi tanya jawab agar kita tidak terlalu monoton. Silakan, sesi pertama saya buka satu orang. Oke. Pak Ibrahim. Pak Ibrahim udah minum kopi? Ya, minum aja dulu kopinya. Kalau nggak ada minta. Ini kan kafe Darul Amanah An-Nahdiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon maaf Buya, setiap malam nisfu Sya'ban Ya, kaum muslimin itu pada berkumpul di masjid-masjid dan musola-musola. benar. Itu mengapa dan ada apa di malam nisfu Sya'ban itu? Mohon pencerahannya Buya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benernya di masjid. Di pos kali. Hah? Apa di pangkalan? Bersyukurlah kalau di masjid atau di musola, tempat-tempat yang baik ya. Karena nisfu Sya'ban, malam nisfu Sya'ban itu salah satu malam yang istimewa. Ya, salah satu malam yang dimana doa kita itu diijabah oleh Allah Subhanahu spesial ya. Jadi jangan dilewatkan, jangan disia-siakan. Betul nggak? Kita wallahu alam apa masih ketemu lagi nisfu Sya'ban yang akan datang, betul nggak? Oh, sangat terus karena waktu ini terus berlalu dari tik 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 nit hari, pekan, ya betul ya, bulan, tahun. Lah udah berapa tahun kita habiskan umur kita? Ya, tapi ternyata ibadah kita ya begitu-begitu aja, betul nggak? Ya, betul nggak? Wali Zahidin. Iya kan rugi kan ya? Rugi. Sementara waktu yang telah berlalu bisa kembali lagi nggak? Nggak bisa kembali. Nih malam Rebo ini nih, sampai hari kiamat nggak bakal kembali. Walaupun ngajinya tetap di sini sama tempatnya, tapi kan waktunya lain. Detiknya beda, menitnya beda, betul nggak? Betul nggak Pak? Iya, makanya Nabi itu merasa nggak berkah kalau satu hari itu nggak tambah ilmu. Coba kita ya. Nabi itu satu hari misalnya nggak turun wahyu, dia merasa nggak kurang berkah hari itu. Kurang baik. Itu. Berarti nggak tambah informasi, nggak tambah ilmu kan ya? Lah kalau kita seminggu sekali aja ngaji males betul ya? Coba itu. Iya. Ya kalau memang nggak sempat sekarang kan bisa di YouTube, betul nggak ya? Dengarkan di YouTube, kan di mana aja bisa, betul nggak ya? Iya, kalau nggak paham, atau mungkin berbeda, ragu-ragu, kan punya guru, betul nggak ya? Tanya, ya dah? Itu, ini nggak ngaji di YouTube ditelan habis apa adanya, nggak ditanya. Akhirnya nyalain ulama-ulama yang di kampung, betul nggak? Kan kacau juga itu. Makanya sanad keguruan itu penting. Abdi ini apa Ahlus Sunnah wal Jamaah atau bukan, paham ya? Itu. Begini. Jadi nisfu itu artinya tengah. Nisfu Sya'ban artinya pertengahan Sya'ban, pertengahan Roa. Nah sekarang kapan itu nisfu Sya'ban? Biasanya kita itu adalah nisful awal. Jadi bulan Sya'ban itu kalau 30 hari dibelah 2. Nah yang pertama nisful awal itu namanya dari tanggal 1 sampai tanggal 15. Itu nisful awal namanya. Yang sisanya kan masih ada nih 16, 17 sampai terakhir ya. Itu namanya nisfu sani. Separuh yang kedua. Paham nih sampai sini? Nah, oke. Kalau kita biasanya, nih kalau saya ya di tempat saya itu kalau nisfu Sya'ban ngambilnya itu adalah nisful awal, berarti malam 15. Tapi kalau kunut di Ramadan ngambilnya nisfu sani, berarti malam
11 baru baca kunut. Di sini gitu nggak? Iya. Lah, satu jurusan berarti. Iya. Mazhabnya sama Mas. Ya, macamnya sama. Iya. Berbeda juga nggak apa-apa, ini mah kagak sesat. Iya. Itu ya. Itu yang pertama. Ada apa di malam nisfu Sa'ban? Ya, saya bacakan hadis saja ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Turmuzi wa Nasa'i wa Ibnu Huzaimah. Ini nggak gampang nyarinya nih. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Shalli wa sallim mubarik alaihi. Nah, ketika Nabi ditanya nih, ya Rasulullah, sahabat Usama bin Zaid kalau nggak salah, beliau bertanya, ya Rasulullah, kalau bahasa ringkasnya, aku tidak pernah melihat engkau puasa, ya, puasa sunnah terbanyak, kecuali di bulan Nabi itu kalau bulan Syaban puasa hampir 1 bulan penuh, luar biasa ya. Tapi kalau bulan lain, Nabi kan biasanya Senin, Kemis, Ayamul Bid, betul nggak ya? Ngerti Ayamul Bid? Bukan ayam putih. Ayam tuh dari yaum, hari putih, berarti bulan Nah, puasa bulan purnama tanggal 13, 14, 15. Itu Nabi nggak pernah tinggal. Ya. Senin, Kemis, sama Ayamul Bid, puasa bulan purnama. Ya, udah pernah ngerjain Ayamul Bid? Insya Allah belum. Ya emang rata-rata deh itu mah banyak yang lupa. Iya. Bulan purnamanya ketutupan terus. Iya, mendung, bulan mendung. Kenapa gak puasa Ayamul Bid? Mendung. Iya, alasan akal-akalan tuh mah. Terus Nabi bersabda, "Dalika syahrun yaghfilun nas anhu," kata Nabi. Karena bulan itu, maksudnya bulan Sya'ban, itu bulan yang banyak lalai manusia di dalamnya. Kok lalai? Ya coba Pak. Apalagi kalau tanggal habis nipu Sya'ban nih ke sana. Mumpung bulan Ramadan, masih bebas ngerokok di siang hari. Wah, jor-joran tuh merokok. Iya. Iya, karena ada guru besarnya di sini. Kemudian juga mumpung masih boleh makan siang, betul nggak? Besok kita daftar tuh, duitnya banyak. Minggu besok makan di rumah restoran Haji Kokom, besok di rumah Padang ini, besok di rumah makan ini, besok makan ini, sampai menjelang akhir Ramadan, mumpung lagi Makan mulu tuh bocah. Allahu Akbar. Kalau ente kurang percaya, coba lihat, kira-kira tinggal 3-4 hari, di rumah makan semuanya penuh. Betul. Kalau nggak percaya berarti emang kagak pernah makan di rumah makan. Iya, coba bayangkan nih. Ini benar kata Nabi, bulan lalai. Kapan lagi kita jalan-jalan hiburan? Mumpung besok udah Ramadan udah nggak pantas, gitu kan ya? Wajah, senangin itu hiburan, betul nggak ya? Habis-habisin, betul nggak? Itu Nabi loh yang bilang, ya. Syahrun yaghfirun nas anhu, bulan di mana manusia tuh lalai pada saat itu. Harusnya itu waming apa manasan lebih memperbanyak ibadah begitu. Memang bagi kita sih sebenarnya disunahkannya hanya tanggal 1 sampai tanggal 15. Puasa Sya'ban mah, kecuali kodok boleh kan sampai akhir Sya'ban, atau yang sudah biasa Senin Kemis juga nggak apa-apa, paham ya? Nah, tapi konyong-konyong puasa setelah tanggal 16 ya biasanya nggak puasa, itu makruh. Kata Bang Jai, kesempatan di makruh nih, gua nggak puasa. Ya. Wahwa syahrun dan itu bulan Sya'ban. Turfa'u fihi, diangkat itu di dalam bulan Sya'ban itu apa? Al-a'malu, amal-amal manusia selama 1 tahun diangkat pada malam nisfu Sya'ban, pada bulan Sya'ban. Tapi ulama mengatakan, aksar ulama mengatakan pada malam Sya'bannya itu atau hari Sya'bannya itu. Masya Allah ya, nisfu Sya'ban itu diangkat amal kita selama 1 tahun, diaudit. Kan ada yang harian seperti waktu subuh dan asar, itu 6 itu laporan amal harian. Wah, itu kalau di absen nggak ada rugi itu. Oh, subuh nggak ada di masjid, ya nggak ada absennya. Karena itu diangkat, dilaporkan tiap subuh, juga asar. Itu yang harian, namanya Rabun Yaumiyun. Ada yang mingguan, usbu'iyun, itu setiap Senin dan Kamis. Makanya Nabi selalu berpuasa. Kenapa ya Rasul kau selalu berpuasa? Aku senang 2 hari itu karena amalku diangkat ke langit, aku sedang berpuasa. Yang ada nama lagi yang terakhir Rabun Sanawiyun, laporan tahunannya. Ini Sya'ban. Jangan sampai absen. Betul nggak?
Waduh, rapot. Bisa merah kalau lalai itu, betul nggak ya? Ah, kacau udah umurnya zona merah, rapot merah. Ampun ya. Iya. Karena itu akan diaudit, diangkat, dilaporkan, diangkat oleh malaikat pada malam itu. Nah, kalau kita sedang berkumpul di masjid, di musola, berzikir kepada Allah, misalnya baca Yasin 3 kali, boleh. Yang pertama tetapkan iman dan Islam, betul nggak ya? Husnul khotimah. Yang kedua dipanjangkan umur untuk taat pada Allah. Yang ketiga bukan rezeki yang banyak yang halal untuk taat kepada Allah, betul nggak? Pak, boleh baca surat yang lain, boleh. Asal jangan surat Al-Diron, itu mah adanya di Blok M. Iya, boleh mau surat apa ke selama dalam Al-Quran boleh. Iya, cuman kenapa orang baca Yasin? Karena Yasin itu qalbul Quran, kata Nabi ya. Iqra'ul Yasin, bacalah itu Yasin li'annahu qalbul Quran, karena Yasin itu jantung hatinya Al-Qur'an. Kalau kita baca Yasin berarti baca jantungnya Al-Qur'an. Paham ya? Ya memang setiap surat punya kelebihan masing-masing. Jadi diangkat itu ila Rabbil Alamin, kepada Tuhan alam semesta yaitu Allah Subhanahu wa taala. Terus kata Nabi, "Fa uhibbu, aku senang sekali, aku suka. Antur pa'a amali, diangkat amalku wa ana shaim, aku sedang berpuasa." Jadi dalam hadis ini ada 2 natijahnya. Satu, malam nisfu Sa'ban itu diangkat amal manusia. Yang kedua, kenapa Nabi berpuasa 1 bulan penuh? Karena dia senang kalau amalnya diangkat ke langit. Dalam posisinya dalam puasa, bukan di terminal atau di gardu lagi ngomongin orang, bukan itu. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Bang Ibrahim gimana, sudah bisa dimengerti pertanyaan? Iya. Alhamdulillah. Jadi intinya nisfu Sa'ban itu rapot kita lagi di story. Ya, tahunan. Rapot tahunan. Nah, disitulah kita baru apa namanya? Iya. Yang maha BPK. Ya, betul. Pemirsa Darul Amanah Channel, kita masih di sesi tanya jawab. Saya persilakan penanya yang kedua. Ada Bapak Haji Muhammad Nur, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah mendengar bulan Ramadan itu dikatakan bulan pembakaran. Saya mohon penjelasannya, apa yang dimaksud dengan pembakaran itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini terminologi ini jangan disalahartikan. Ntar rumah orang lagi dibakar. Ya harus tahu konteksnya. Jadi emang ada yang mengatakan, sering mungkin pernah dengar juga di televisi atau di mana gitu ya orang ceramah itu, bahwa bulan Ramadan adalah bulan pembakaran. Ramadan, ya Ramadan itu artinya syiddatul har. Artinya yang sangat panas dan membakar. Gitu. Cuman apa yang dibakar? Yang dibakar itu adalah dosa-dosa. Karena bulan Ramadan ini syahrul maghfirah, ya kan ya? Bulan yang penuh ampunan. Itu. Karena tidak ada dosa orang yang beristighfar, mohon ampun, bertobat kepada Allah di bulan suci ini yang tidak diampuni dosa-dosanya, asal dia bersungguh-sungguh bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bulan ini bulan pembakaran dosa. Artinya syahrul maghfirah, bulan ampunan, begitu. Ya. Jadi banyaklah kita bertobat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah itu Al-Ghaffar. Kan salah satu Asmaul Husna Al-Ghaffar ya. Al-Ghaffar itu artinya kasratul maghfirah. Allah itu banyak sekali ampunannya. Dosa kita sebesar apapun, kita katakan dosa kita banyak besar, tapi ampunan Allah melebihi dosa kita. Pasti tertutup. Sebesar gunung Himalaya pun ampunan Allah lebih besar daripada itu. Makanya dengan kita berpuasa, itu dosa-dosa kita ini akan terbakar. Ya, dari fadilah puasa, nafsu-nafsu negatif kita akan terbakar, akan direndam. Ya, direndam dia oleh efek puasa ini. Karena orang yang berpuasa itu akan dapat menurunkan densitas nafsunya. Gitu. Ya, jadi bukan berarti membakar
bakar-bakaran. Oh, bulan Ramadan bulan pembakaran. Wah, main kembang api yang banyak ya. Itu mah nggak tahu ngajinya di mana itu. Ya kan ya. Kalau bocah sih jangan salahin kalau bocah mah. Iya, bulan Ramadan bukannya terawih main kembang api, ganggu lagi jodat. Iya. Ampun. Ayat tawuran, Allahu Akbar ya. Jangan sampai begitu ya, Pak Jenur ya. Mana Pak Jenur? You understand? Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, sudah dijawab oleh guru kita. Jadi yang dimaksud adalah pembakaran dosa-dosa. Jangan salah arti, jangan sampai ntar mobil orang, rumah orang dibakar nih. Ya. Masih di sesi tanya jawab sambil ngopi biar tidak terlalu tegang. Kopinya mana kopinya? Penanya yang ketiga. Ini ada komandan kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya kepada Buya. Katanya puasa itu ibadah rahasia. Apa maksudnya, Buya? Demikian mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya memang ada satu keterangan ya bahwa ibadah puasa itu termasuk ibadah sirriyah, ibadah rahasia. Apa maksudnya rahasia di sini ya kan? Kan ada lagu nasi dari sir lagu ya. Rahasia kan ya? Ya. Ah itu dulu waktu masih jadi penyiar saya hafal, sekarang udah lupa karena banyak urusan ya. Gitu. Tapi secara etimologi sir itu atau sirriyah itu artinya rahasia. Nah sekarang rahasia apa? Rahasia antar siapa kan itu yang jadi masalah ya. Gitu. Karena tadi ada dalam sebuah hadis dalam mukadimah kan tadi saya sudah sampaikan. Asyamuli wa ana ajazi bi. Puasa adalah hanya untukku dan aku akan beri pahala langsung kepada orang yang berpuasa itu. Jadi hubungan berarti itu hubungan rahasia antara orang yang berpuasa dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Kok rahasia? Iya. Misalnya begini. Ini Pak Komandan Nahrawi tugas dia. Sahur biasa dia sahur. Nah kemudian tugas siang. Wah giliran siang, wah sangat panas, sangat haus, mampir di warung janda ngopi dia. Iya, orang jandanya rada licin lagi, kan ya betah di situ, dirayu terus. Bang, ngopi dong bang. Ya aduh, ya Neng. Saya sedang puasa Neng. Ya nggak apa-apa bang, sekali-kali kan ya. Ya yang ngerayu ya jidatnya licin ya. Akhirnya Komandan Nahrawi ini ngopi dia. Ya, tapi yang kelihatan kakinya doang, badannya tertutup dengan satir itu ya kan. Itu kan udah tipu-tipunya tukang dagang di Ramadan itu. Iya, dia bukan menipu Allah, itu menipu dirinya sendiri sebetulnya itu. Ya itu. Nggak akan berkah itu. Di sini ada seorang pedagang rumah makan tuh di pinggir Danau Cipondo. Dia itu selama bulan Ramadan tutup. Iya, tutup dia. Berapa hari biasanya sebelum Ramadan? 2-3 hari ya. Dia sudah tutup. Dan seminggu setelah 2 minggu tuh setelah 2 minggu setelah Idul Fitri baru buka. Ternyata nggak pernah susah, malah tambah berkah itu. Ada orang yang rada kuple. Di luar Ramadan malas-malesan, Ramadan jor-joran dagang sampai kagak tarawih enggak puasa. Kan goblok bin bodoh itu namanya. Iya, ngejar dunia tapi meninggalkan dunia enggak seberapa, akhirat yang abadi dia tinggalkan. Bodoh apa pintar kira-kira? Bodoh. Bahlul. Itulah perlunya ngaji. Perlunya kita memupuk keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ujian keimanan. Tapi kalau orang yang yakin bahwa rezeki itu dia akan ketukar, ya. Pokoknya jam 10 hari Jumat, jam 11 hari Jumat tutup warung. Kayak Bang Tuka tutup kan? Coba besok buktikan Jumat. Tutup. Pokoknya hari Jumat jam 11 sampai jam 1 tutup kalau pengen berkah. Betul. Hormati. Yang menghormati hari besar, orang sholat bininya.
nggak lulus lo ngaji. Ini soal keimanan, betul nggak? Betul. Iya. Apa rugi? Nggak akan rugi. Nanti akan diberikan keberkahan yang luar biasa. Biasa. Itu. Paham ya? Nah kemudian ini komandan pulang maghrib, pulang tuh maghrib. Jalannya sengaja aja doyong-doyongin. Aduh. Siapa bininya namanya siapa? Umi. Umi nanya. Bang, emang masih puasa? Ini lihat aduh aus banget Mas. Puasa Neng, lihat nih abang lemes banget ya. Iya. Ya bibirnya kering, terus jalannya aja doyong-doyongin dikit. Lah ya Umi percaya banget dia sama suami mah, betul ya? Istri bisa dibohongi, anak bisa dibohongi, ustadz bisa dibohongi, tapi hatinya berkata, gua kagak puasa. Betul ya? Iya, makanya puasa tuh ibadah siriyah, ibadah rahasia siapa? Kita dengan Allah. Apakah masih puasa atau tidak tuh jam 1 siang? Yang tahu cuman kita dengan Allah. Istri bisa dikibuli, siapa saja bisa dikibuli, atasan bisa dibohongi, betul nggak? Makanya ibadah puasa tuh luar biasa, mempertaruhkan kejujuran, betul nggak ya? Iya, dia tidak peduli ada makanan enak, ada minuman enak, walaupun halal, dia tidak mau memakan dan menyentuhnya karena belum waktunya. Karena ini adalah menjalankan perintah Allah. Oh, makanya dia nanti pintunya juga khusus surganya. Namanya babur. Tuh, jadi orang berpuasa itu nanti surganya pintunya khusus, namanya babur royan. Babur royan itu artinya yang selalu menyejukkan, tidak terasa lapar dan haus. Makanya orang yang masuk pintu itu sejuk, tidak terasa lapar dan haus. Karena sudah berlapar dan berhaus di dunia. Tapi orang yang nggak pernah puasa di dunia merasakan lapar dan haus selama-lamanya di akhirat. Apalagi yang pelit 2 kali lipat. Nauzubillah min. Wallahu a'lam. Paham komandan? Amin. Sudah dijelaskan oleh guru kita. Jadi cuma contoh doang. Puasa Ramadan itu adalah rahasia ya, puasa rahasia antara kita dengan Allah saja. Iya. Tidak, yang lain tidak perlu tahu. Jadi Bang Abdi bisa dibohongin, tapi Allah nggak bisa dibohongin. Hati nurani kita. Ya. Masih di sesi tanya jawab yang terakhir ada Bang Andri. Bang Andri ini. Andri Taulana. Ya. Ada Tiar Junior. Ya. Oh, bukan Andre Taulana bukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya mau bertanya, boleh. Gimana ada orang berpuasa tapi tidak salat tarawih, gimana hukumnya? Mohon pencerahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu mah mending. Udah puasa kagak sembahyang lagi. Iya. Iya, dia puasa mah puasa, tapi enggak sholat 5 waktu. Iya, sholatnya cuma Idul Fitri doang, udah ada. Itu kan. Iya, itu kan malaikat bingung itu. Kata Allah, tambal dengan sholat sunnahnya. Lah, apa yang mau ditambal? Yang wajibnya kagak ada, betul nggak ya? Iya. Ibarat kain, kainnya nggak ada, apa yang mau ditambal? Nah, itu. Jadi gini, sholat tarawih itu artinya, tarawih itu kan dari kata tarawih itu dari kata tarwiyah ya. Tarwiyah itu tarawih. Nah, artinya sholat roha, sholat santai, sholat istirahat, ya diseling-selingnya dengan zikir gitu ya, salawat, betul nggak? Nah, makanya saya bingung kalau sholat 7 menit. 7 menit berapa? Bukan tarawih namanya itu. 7 menit 20 rakaat. 23. Ya 23 mau witir ya? Iya. Itu saya jangankan melihat kenyataannya. Nah, denger aja udah bingung. Iya. Ngabar. Nah. Yang punya ampek mati tuh. Iya. Apalagi yang asam urat langsung Depok. Iya. Terserah lah masing keyakinannya masing-masing, betul ya? Tapi dalam mazhab Syafi'i bahwa yang namanya tutmaninah itu rukun. Ruku dengan tutmaninah. Ya. Makanya bagaimana supaya ruku tutmaninah
Disunahkan baca subhana rabbiyal a'la subhanal azim tiga Tiga kali gitu loh. Itu supaya apa sih tumanina? Diam sejenak. Itidal supaya tumanina sallallahu man hamida robbana. Kan begitu ya? Sujud supaya tumanina baca apa? Subhana rabbiyal a'la. Dalam Imam Syafi'i itu rukun, berarti kalau itu enggak tumanina tidak sah. Iya 7 menit bayangkan itu. Emang mau kemana? Mau ke Menong sore-sore bulan Ramadan emang disuruh lama-lama di masjid, betul ya? Itikaf kan sekalian itikaf kita, betul nggak ya? Begitu kita sholat tarawih kan kita masuk masjid, sholat tahiyatul masjid, sholat sunnah, kita duduk kan niat itikaf, betul nggak? Nah itu itikaf ya jal masjid maduntu lillahi. Saja aku niat itikaf selama aku berada di masjid ini karena Allah. Niat itikaf. Kan lumayan itu itikaf, kan lama juga sholat tarawih sampai 8:30 ya, paling cepat taruh udah jam 8 seperempat ya, sedang nggak apa-apa ya itu masih pantas pulangnya. Lah kalau jam 8 adanya 8 kurang udah pulang. Kan malu malaikat itu. Allahu Akbar. Salah definisi itu. Sholat tarawih itu sholat santai. Paham ya? Iya. Ini kadang-kadang waduh yang rasa santai kagak laku. Kurang pasaran, dicari mana yang imamnya nih pulang kereta pulang kampung. Yang cepat itu yang laku. Itu anak muda. Kita mah jangan begitu, kita mah udah tua, betul nggak ya? Kita mah perlu khusyuk, perlu imam. Makanya tuh kalau di masjid jangan berisik. Anak-anak kecil harus ada yang jaga. Kenapa? Kita butuh khusyukan ya kenyamanan di di rumah kan boro-boro nyaman kan gitu. Itu. Tadi pertanyaannya apa sih? Andre? Apa tadi? Iya. Begini, tarawih dengan sholat tuh nggak ada hubungannya sebenarnya. Karena sholat punya cara sendiri, punya syarat rukun sendiri. Tarawih punya aturan sendiri, begitu. Puasa tapi nggak tarawih Bu ya maksudnya. Iya, nggak apa-apa sah. Tapi dia nggak dapat apa-apa di malamnya, ada nggak tarawih. Puasanya masa. Asal rukun puasa kan cuma 2, satu niat, ya Ramadan niat sebelum fajar, sebelum subuh kan ya. Namanya tatbitu niyah di malam hari. Kalau udah subuh baru niat tidak sah, itu harus qada. Menurut Imam Syafi'i ya, kecuali puasa sunnah. Paham tuh? Yang kedua, menjaga menahan makan dan minum dan segala hal-hal yang membatalkannya selama sepanjang siang hari. Udah cuma 2 rukunnya puasa mah. Kalau itu sudah dilaksanakan dengan baik, sah secara hukum fikih. Cuman kan ibaratnya itu cuman modal, dagang nggak pernah untung. Ini mah logika saya. Ibaratnya puasa mah emang hukumnya wajib, itu mah modal. Padahal di bulan Ramadan ini jangankan yang wajib, yang sunnah aja pahalanya wajib. Jadi alangkah ruginya kalau nggak memperbanyak ibadah harusnya memperbanyak ibadah sunnah, karena ibadah sunnah pahalanya sama dengan wajib. Yang nggak bisa biasa duha harus duha. Yang nggak biasa tahajud. Betul nggak? Yang nggak pernah tahiyatul masjid, nggak pernah itikaf. Betul nggak? Nggak pernah sedekah, karena pahalanya berlipat-lipat. Paham ya? Paham Andre? Kalau ente tanya puasanya gimana? Sah. Walaupun nggak tarawih. Tapi karena dia nggak tarawih, ya tidak dapat apa-apa. Ibarat orang dagang ada untungnya. Modal dong, pulang modal. Paham ya? Padahal sholat tarawih itu mustahab indah sahabat. Suatu amalan sunnah yang sangat disukai. Mustahab itu artinya bisa sunnah, bisa disukai. Muraghabun fi. Yang sangat dicintai oleh para sahabat itu, masya Allah ya. Kapan lagi kita memakmurkan masjid kalau bukan Ramadan? Masjid itu emang disuruh di bulan Ramadan itu yang nggak pernah ke masjid harusnya ke masjid. Betul nggak? Yang nggak pernah berjamaah mestinya berjamaah. Lah ini malah ngilang. Paham ya? Mana Andre? Paham? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa Darul Amanah Channel dimanapun berada, jamaah Majlis Salim An-Nadia. Demikian sesi tanya jawab sudah kita lalui bersama-sama. Semoga di sesi tanya jawab tadi kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari kita semua, sehingga menjadikan bekal untuk ibadah kita di bulan Sya'ban ini menuju bulan Ramadan. Semoga kita semua
masuk kepada bulan Ramadan dalam kondisi yang sehat walafiat dan diridhai Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan sebelum kita menutup sesi acara yang terakhir ini, saya persilakan guru kita untuk menyampaikan kesimpulannya. Silakan. Ya, yang pertama ngundang besok hari Minggu tanggal 2, hari Ahad tanggal 20 ya? Udah minggu besok berarti kan ya? Udah ya, semalam udah rapat anggaran sih. Nah itu oleh karena itu saya berharap tunjukkan kekompakan ya. Oke, mudah-mudahan sehat semua. Amin. Amin. Tuan Mahmud juga mudah-mudahan bisa hadir. Amin. Orang tua kita ya. Itu nanti acaranya ya, mungkin dari 8:30 udah dimulai lah. Biasalah baca rawih dulu gitu kan ya. Istighosa dulu, terus penampilan anak-anak ya. Ntar inti ceramahnya 10:30 ya. Kira-kira kurang lebih begitu ya. Gitu. Jadi saya minta pagi. Undangannya kan udah ada ya? Sudah share juga ya. Ini mudah-mudahan semuanya sehat. Amin. Ya, tanpa ada halangan apa-apa, kita kumpul bersama-sama karena ini acaranya bukan hanya milad pondok tapi juga tarhib Ramadan. Mana tarhib? Selamat datang wahai. Menyambut datangnya bulan si Ramadan supaya diberi kesehatan, kekuatan, keberkahan di bulan si Ramadan ya. Sambil kita ngaji lah mendengarkan ceramah nasihat-nasihat dari Ki Haji Fahrudin Al-Bandani ya. Ini masih keturunan Syekh Nawawi kan itu ya. Ya mudah-mudahan ya semuanya sehat walafiat. Yang kedua, nggak apa-apa nanti hadir dua-duanya juga. Itu nanti ada lagi malam Selasa tanggal 28. Itu di masjid sekalian Isra Mi'raj, cuman itu mah minal besekin dah itu mah. Nah ini bulan Ramadan ini kan sebagai rasa syukur kita ya, mudah-mudahan ini kita sampai umur kita ya. Amin. Syukur kita ya jangan kita sia-siakan, betul nggak ya? Termasuk juga nisfu Sya'ban jangan disia-siakan, nanti Ramadan jangan disia-siakan. Nah, kita gunakanlah untuk semaksimal mungkin sebagai bekal akhirat kita, yaitu baik ibadah yang wajib maupun ibadah yang sunnah gitu. Karena banyak juga orang yang lalai ya, lalai menganggap Ramadan biasa-biasa saja. Bagi kita tuh luar biasa karena tamu istimewa ya. Betul. Tamu istimewa yang buat umatnya Nabi besar Muhammad. Buktikan keimanan kita gitu kan. Himbauannya ya halazina amanu iza kutiba alaikumus syiyam. Nah, kama kutiba allazina min qablikum la'allakum. Wahai orang-orang beriman. Jadi yang diseru itu orang beriman, orang kafir kan nggak diwajibkan puasa, jangan diwajibkan beriman ya. Nah, kita ini yang merasa beriman buktikan keimanan kita. Seru itu, seruan itu dipanggil dijawab. Dijawab kita dengan berpuasa di siang hari, beribadah di malam. Marhaban ya syahr Ramadan. Marhaban syahrul qiyam. Mana qiyam? Ibadah di malam. Maksudnya tarawih dan lain-lain itu. Paham ya? Ya tadarus macam-macam ya. Itikaf gitu. Ya ini mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan dan kekuatan. Bisa menghormati. Pertama menghormati dulu, menghormati tamu istimewa bulan Ramadan. Yang kedua, memakmurkan, memanfaatkan, mengisi Ramadan ini dengan nilai-nilai ibadah wajib maupun sunnah ya. Karena kita hidup hanya sekali di dunia, tapi di akhirat berkali-kali. Tidak ada hentinya di akhirat. Di akhirat itu cuma abadi. Ruh itu abadi karena ruh itu embusan dari Allah. Nah, jasad dari tanah kembali ke tanah, tapi ruh kita tetap hidup. Dan ada pertanggungjawaban amal nanti di akhirat, betul nggak? Dan di akhirat itu cuma ada dua pilihan. Kalau nggak surga yang neraka, mau pilih mana kita? Udah nggak ada pilihan lain, surga neraka. Ada si Ashabul A'raf di tengah-tengah. Ada itu jadi satpam dia, nunggu kebaikan keluarganya masih hidup di dunia. Iya, ada itu. Karena ditimbang pas-pasan, pepti, nggak ke kanan, nggak kiri, menang aja tuh. Ya udah, jadi Ashabul A'raf dia. Tembok besar yang membatasi Anda surga dan setiap hari entah dia tertawa, entah dia nangis, begitu aja kerjanya. Ngeliat ke kiri, neraka, nangis dia. Takut dijeblosin, untung masih di batas dia. Ngeliat ke kanan, surga. Betul indahnya ngeliat bidadari, melihat orang, Masya Allah. Ngiler dia, pengen ya, tapi nggak bisa. Mau begitu? Tidak. Jadi satpam. Kalau satpam dunia ada batasnya, Masya Allah.
Ya, mudah-mudahan semuanya kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengisi Ramadan tahun ini insyaallah. Ya, sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Darul Amanah Channel dimanapun berada, jamaah Majlis Taklim Nadia, sebelum kita tutup acara ini, mari sama-sama kita membaca doa kafaratul majlis secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa dimanapun berada, saya Hendra Tuko dan Buya Hitami mengucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jumpa lagi di 2 minggu berikutnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.